Kasus mutasi dan demosi terhadap 42 ASN di lingkup Pemda Kaimana masih bergulir di PT UN Jayapura. Diketahui bahwa pada Rabu 2 November 2022 sidang terakhir dengan penyerahan alat bukti oleh pihak tergugat, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Kuasa hukum 42 ASN Rahman Halim kepada media Kabar Triton melalui via telepon seluler pada Kamis 3 November 2022 menjelaskan bahwa dalam sidang terakhir kemarin pihak pemerintah daerah telah mengajukan 12 alat bukti. Dari 12 alat bukti tersebut, kuasa hukum 42 ASN menilai terdapat 2 alat bukti yang dipalsukan pihak tergugat demi melindungi diri terhadap sanksi hukum nantinya. Dari 12 alat bukti tersebut, adapun 2 alat bukti tersebut, yakni berita acara nomor 800-3-BA-PPK-PPK-3 Romawi-2022 berkaitan dengan surat tanggal 7 Maret 2022 dilakukan evaluasi terhadap dokumen sasaran kinerja pegawai pejabat administrasi pada lingkup Pemda Kaimana. Selain itu, pada dugaan pemalsuan dokumen yang kedua ialah tidak ada nomor surat yang isinya tentang verifikasi data PNS tertanggal 25 Maret 2022. Kuasa hukum 42 ASN menduga adanya pemalsuan terhadap 2 dokumen tersebut guna mempermulus niat buruk terhadap 42 ASN di lingkup Pemda Kaimana. Berkaitan dengan pemalsuan data tersebut, pihak korban dalam hal ini 42 ASN berencana besok pagi pada Jumat 4 November 2022 akan membuat laporan polisi terhadap dugaan pemalsuan dokumen dimaksud. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas berkaitan dengan persoalan mutasi dan demosi terhadap 42 ASN di lingkup Pemda Kaimana, saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari 42 ASN tersebut. Ya, halo, selamat malam Pak Rahman Halim. Ya, selamat malam. Ya, Pak, sejauh mana kasus 42 ASN yang sudah sampai di PT UN Jayapura, bisa dijelaskan Pak? Iya, dapat saya jelaskan bahwa salah satu dari 2 orang kuasa hukum yang menggugat Bupati Kaimana di PT UN Jayapura terkait dengan dugaan pelanggaran sistem merit ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Nah, kasus ini sudah sampai di tahap pemeriksaan alat bukti. Nah, di minggu berikutnya itu minggu depan tanggal 8 November 2022 itu jam 10 pagi akan dilaksanakan agenda sidang berikutnya, yaitu pemeriksaan bukti tambahan dan pemeriksaan saksi. Baik, sebagaimana informasi Pak yang diperoleh pada Kamis 2 November bahwa sidang dengan agenda penyerahan alat bukti dari pihak tergugat. Dalam hal ini Pemda Kaimana diketahui bahwa terdapat 12 alat bukti yang diajukan. Kira-kira 12 alat bukti tersebut itu apa saja Pak? Ya, jadi perlu saya luruskan bahwa yang diserahkan oleh tergugat dalam hal ini alat buktinya itu bukan berjumlah 12, tetapi ada 14 alat bukti 14. yang ditekankan kode T1 sampai dengan T14, tetapi T9 ada salah satu alat bukti itu dipending. Nah, terkait dengan kan bahwa ke-13 alat bukti ini itu ada dalam hal ini mulai dari rencana pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan administrator dan pengawas sampai pada keputusan Bupati Kaimana nomor 800/79/6 tahun 2022 terkait dengan penolakan upaya administratif yang dilakukan oleh 18 orang ASN yang saat ini menggugat. Baik Pak, kemudian dari alat bukti tersebut, kira-kira alat bukti apa saja sehingga 2 alat bukti tersebut itu diduga dipalsukan tergugat, dalam hal ini Pemda Kaimana Pak? Iya, jadi saya cuma sekedar mau mengklarifikasi bahwa terkait dengan
indikasi adanya pemalsuan atau manipulasi data itu jelas bahwa seleksi atau asesmen kepala distrik yang merupakan pejabat administrator itu dilakukan oleh Pemda Kaimana, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaimana itu tanggal 10 Maret seingat saya. Dan hal itu juga tercatat di jejak digital, beberapa media meliput hal tersebut. Nah, tetapi di bukti yang diserahkan oleh kuasa hukum tergugat, itu mereka menyerahkan salah satunya adalah rekomendasi penelitian jabatan admin sumber daya dan pengawas yang tanggalnya itu tanggal 7 Maret 2022. Nah, sehingga keabsahan daripada alat bukti ini perlu dipertanyakan karena rekomendasi dikeluarkan sebelum dilakukan seleksi. Nah, secara langsung dapat dinilai bahwa ada indikasi jabatan alat bukti di sini maupun manipulasi data dan lain sebagainya. Tapi ini hanya baru sebatas dugaan sih. Iya, dugaan. Kita perlu menelusuri hal ini lebih jauh. Baik Pak, kemudian langkah selanjutnya akan diambil selaku kuasa hukum dari 42 ASN ini apa Pak? Terkait persoalan ini. Tentunya ini terkait dengan langkah hukum ketika memang terbukti bahwa bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak tergugat ini mengarah pada pemalsuan dokumen negara, maka ada ruang-ruang pidana yang terbuka di sini. Kuasa hukum dari 42 ASN. Dokumen-dokumen kepegawaian merupakan dokumen negara, sehingga sangat tidak wajar ketika hari ini memang terbukti bahwa jadi kalau misalnya sampai investigasi yang saat ini kami lakukan itu ada titik terang bahwa alat bukti itu dimanipulasi oleh beberapa oknum dari Pemda Kaimana, berarti ya sudah barang tentu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diselesaikan. Baik. Pak, terima kasih banyak Pak atas informasi dan waktu yang diberikan untuk bagi kami di Kabar Triton. Terima kasih Pak, selamat bertugas, selamat malam. Ya, selamat